Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah sholatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berhadir pada pertemuan kali ini. Baiklah kepada teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang mengenai rumah radang Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Tapi sebelum kami mulai presentasi materi kami telah membuat sekilas video tentang rumah radang ini. Jadi kepada teman-teman sekalian, selamat menyaksikan video yang telah kami buat. Jadi sebelum kami mulai presentasi kami, saya akan menjelaskan sekilas tentang keadaan rumah adat radang terkini. Jadi rumah adat ini sudah dijadikan sebagai ikon kota baru Pontianak setelah dibuka tulistiwa. Rumah adat raksasa tersebut telah diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2013 silam. Dalam peresmiannya disampaikan bahwa rumah adat yang menjadi kebanggaan Provinsi Kalimantan Barat bisa digunakan untuk pengembangan dan pelestarian adat istiadat serta sebagai ikon pariwisata di Kalimantan Barat. Dengan demikian, kehadiran rumah adat radang ini memberikan arti positif bagi pengembangan pariwisata di Pontianak dan juga di Kalimantan Barat secara umum. Seperti yang kita ketahui, rumah adat ini mampu menampung 600 orang di ruang utamanya. Sementara untuk halamannya juga didesain cukup luas untuk digunakan berbagai aktivitas budaya lainnya. Rumah adat raksasa ini terbuat dari kayu yang ukuran yang cukup besar dan panjang, sangat megah dan indah dipandang. Untuk pembahasan materi lebih dalam lagi akan disampaikan oleh teman saya Rizky Syahrul Syami. Kepada Rizky Syahrul Syami, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah kawan-kawan semua, kita masuk dalam materi dengan judul Rumah Radang di Pontianak. Kami dari kelompok 2, saya ingin memperkenalkan dulu anggota-anggota kelompok saya. Baik, yang pertama ada Hizkillah dengan NIM 210701037, dan yang kedua ada Siti Hanifah dengan NIM 210701036, dan yang ketiga ada Kadial Ilhami dengan NIM 210701035, dan yang keempat saya sendiri Rizky Syahrul Syami dengan NIM 210701033, dan yang kelima ada Rahmat Hidayat dengan NIM 210701034, dan yang terakhir yang keenam dengan nama Fadilha Septarisa dengan NIM 210701032. Penelitian tentang rumah adat radang. Yang pertama saya akan membahas lokasi rumah adat radang, dan yang kedua material yang digunakan, yang ketiga struktur rumah, yang keempat struktur atap rumah radang, yang kelima nilai-nilai yang terkandung pada rumah radang, dan yang keenam 4 keunikan rumah radang Kalimantan Barat. Sebelum membahas tentang penelitian rumah radang, saya ingin menceritakan sedikit tentang rumah radang. Rumah radang adalah sebutan untuk rumah panjang suku Dayak Kanayat yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Rumah radang ini sudah sangat jarang dijumpai, salah satunya berada di Jalan Letjen Sutoyo. Walaupun hanya sebuah imitasi, tetapi rumah ini cukup aktif dalam menampung aktivitas kaum muda dan sanggar seni Dayak. Selanjutnya penelitian tentang material yang digunakan. Rumah radang terbuat dari kayu ulin yang kokoh dan diberi sekat berupa papan kayu. Sedangkan untuk lantai rumah, ada yang membuatnya dari kayu dan ada yang dari bambu ataupun batang pinang. Kayu ulin merupakan tanaman khas Kalimantan yang keberadaannya juga semakin langka. Selanjutnya, penelitian yang ketiga tentang struktur rumah. Rumah adat atau radang berbentuk rumah panggung yang memiliki ciri khas yang ditampilkan dari bentuk atap dan dekorasi pelengkapannya. Bentuk fisiknya berukuran panjang 103 meter, lebar 12 meter, luas serambi 5,1 meter, tinggi dek 2,5 meter. Bangunan tersebut mempunyai beberapa bagian yang terdiri tangga naik atau tang naik, pante, serambi, sami atau ruang tamu, kamar keluarga atau bilik, dapur, dan jungkar. Selanjutnya yang keempat, penelitian tentang struktur atap rumah radang. Model atap yang digunakan pada bangunan ini adalah atap pelana. Jadi rumah radang menggunakan atap pelana. Kemudian atapnya juga menggunakan bahan anyaman daun. Selanjutnya penelitian yang kelima tentang nilai-nilai yang terkandung pada rumah radang. Rumah panjang atau radang mempunyai ciri-ciri berbentuk panggung memanjang. Pada suku Dayak tertentu, pembuatan rumah panjang harus memenuhi beberapa persyaratan seperti bagian hulunya harus searah dengan matahari terbit, dan setelah hilirnya ke arah matahari terbenam. Hal itu dianggap sebagai simbol dari kerja keras untuk bertahan hidup mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Panjang rumah ada yang mencapai 300 meter. Rumah panjang dihuni banyak keluarga, bisa mencapai hingga 60 kepala keluarga atau kakak.
yang memiliki makna bahwa persatuan dan kesatuan tetap terjaga di antara penghuninya. Dengan kata lain, pada masa sekarang, Rumah Panjang menjadi modal utama tetap bersatunya seluruh masyarakat Dayak dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, penelitian yang keenam atau yang terakhir tentang 4 keunikan Rumah Radang Kalimantan Barat. Yang pertama, anak tangga berjumlah ganjil. Rumah Radang memiliki tangga yang disebut hejot. Keunikan dari tangganya adalah jumlah anak tangganya harus ganjil. Yang kedua, pilar besar dengan lukisan suku Dayak. Motif seni lukis suku Dayak biasanya diambil dari bentuk binatang seperti burung enggang, naga, dan anjing, tetapi bisa juga berbentuk bunga, tanaman, perisai, dan wajah manusia. Setiap lukisan memiliki arti. Misalnya burung enggang dan naga merupakan simbol penguasa alam dan simbol suci, sedangkan perisai menggambarkan kokohnya pertahanan suku Dayak. Yang ketiga, rumah menghadap matahari terbit. Satu lagi filosofi yang bisa diambil dari Rumah Radang, yaitu setiap bagian depan Rumah Radang mengarah ke matahari terbit, sedangkan bagian belakangnya menghadap ke arah matahari terbenam. Tak perlu takut kepanasan bila rumah Anda menghadap matahari. Arah rumah ini baik karena akan mudah mendapatkan vitamin D yang menyehatkan setiap pagi. Dan yang keempat, rumah didominasi material kayu. Rumah Radang terbuat dari kayu ulin yang kokoh dan diberi sekat berupa papan kayu. Kayu ini masih digunakan untuk material bangunan karena ketahanannya terhadap perubahan cuaca dan suhu ekstrim serta anti rayap. Terima kasih kawan-kawan semua telah menyaksikan video kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.